Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada awalnya kerumunan mematuhi aturan, dan cahaya itu pergi ke orang yang paling dekat dengan tempat mereka muncul. Namun dengan segera, orang menjadi tidak puas, dan mulai berebut cahaya-cahaya itu. Siapakah orang yang bersedia membiarkan milik mereka direnggut oleh orang lain? Dengan demikian, maka tidak dapat dihindari bahwa orang akan mulai berkelahi. Tantai Yinjian, kepala klan surgawi klan Tantai dan klan kepala klan iblis yang melahap darah, keduanya telah memasuki kondisi pelatihan khusus. Dengan demikian, mereka tidak dapat mendengar apa yang sedang terjadi di luar. Selain itu, para tetua dari kekuatan lain juga dipenuhi dengan keegoisan, dan ingin mendapatkan lebih banyak peluang kultivasi. Dengan demikian, mereka juga ikut bergabung. Karena itulah, aula istana suci yang sebelumnya damai, kini menjadi benar-benar kacau. Itu adalah satu hal bagi orang-orang dari kekuatan lain untuk bergabung dengan keributan ini. Karena bagaimanapun, dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Mereka semua sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Namun ketika perebutan tersebut mencapai Chu Heavenly Clansman bereaksi dengan sangat tidak puas. Setelah semua, itu semua berkat Chu Feng bahwa orang banyak bisa memasuki tempat itu. Tidak hanya mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi mereka bahkan datang untuk merebut sumber daya kultivasi dari klan surgawi Chu mereka. Dengan situasi seperti itu, Chu Heavenly Clansman meledak dengan amarah. Namun setelah keserakahan mereka benar-benar dipanggil dan mengaburkan akal sehat mereka, apa yang Chu klan surgawi dapatkan bukanlah rasa bersyukur. Tapi sebaliknya, mereka menerima pelajaran pahit. Sialan, teriakan marah terdengar tanpa henti. Namun sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu berasal dari Chu Feng. Meskipun Chu Feng berada di tempat ketiadaan, tapi dia bisa melihat semua yang terjadi di aula istana. Semua itu disaksikan sepenuhnya oleh Chu Feng. Melihat klannya diintimidasi dan dihina, Chu Feng merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Namun sial baginya, dengan keadaan saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia juga tidak tahu bagaimana meninggalkan tempat ketiadaan itu, dan memasuki aula istana suci. Ini membuatnya merasa sangat marah dan tidak berdaya. Karena itulah, suasana hatinya terasa sangat buruk. Untuk apa kau begitu emosional? Asimilasi kami akan segera selesai, bersabarlah sedikit lagi. Tepat pada saat itu, suara gadis kecil itu terdengar oleh telinga Chu Feng. Chu Feng bereaksi seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, itu setelah dia mendengar suara gadis kecil itu. Maka dengan segera, dia pun berkata, gadis kecil, biarkan aku masuk ke sana. Aku tidak bisa memandang dengan acuh tak acuh karena klanku diintimidasi dan dihina oleh orang lain, kata Chu Feng. Chu Feng tahu betul bahwa gadis kecil itu tidak hanya bisa membiarkannya memasuki aula istana suci, tetapi dia juga bisa menghentikan semuanya. Karena bagaimanapun, gadis kecil itu sangat kuat. Itu tidak akan berhasil, aku saat ini sedang bergabung denganmu, dan kamu tidak diizinkan bergerak saat ini. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia, suara gadis kecil itu terdengar lagi. Gadis kecil, aku mohon padamu. Chu Feng berbicara dengan nada yang sangat memohon. Sungguh, tidak ada yang bisa kulakukan untukmu, desah gadis kecil itu tanpa daya. Bergemuruh. Setelah gadis kecil itu mengatakan kata-kata itu, aula istana suci mulai bergetar. Lebih tepatnya, itu adalah goyangan yang sangat keras. Itu seperti gempa yang sangat kuat. Getaran dahsyat itu mengejutkan banyak orang di aula istana suci. Kerumunan yang benar-benar kacau itu berhenti berebut, dan mereka berdiri di sana dengan tertegun. Orang harus tahu bahwa pertempuran antara kerumunan telah tumbuh semakin sengit, itu saat mereka memperebutkan sumber daya kultivasi. Namun tidak peduli apa jenis serangan yang mereka gunakan, mereka tidak dapat mengguncang aula istana suci. Dan sekarang, aula istana suci bergetar hebat, hal ini membuat mereka sadar bahwa situasinya sangat tidak sederhana. Yang paling penting adalah, getaran yang dahsyat itu mengejutkan orang-orang yang benar-benar fokus pada pelatihan di kursi-kursi batu. Apa yang kalian semua lakukan?
Ketika kepala klan Chu Heavenly Clan melihat situasi di aula Istana Suci, ekspresinya segera berubah. Tiba-tiba saja dia berdiri dari kursi batu. Benar-benar kurang ajar, teriaknya. Itu bukan hanya kepala klan Chu Heavenly Clan. Tante Yinjian juga tiba-tiba berdiri saat kemarahan memenuhi wajahnya. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami banyak kesulitan, dan menyaksikan segala macam hal. Dengan hanya melihat pemandangan di bawah ini, mereka langsung tahu bahwa itu disebabkan oleh perebutan sumber daya kultivasi. Klan Chief Chu, gua emas hanya bisa membuatmu naik ke kursi Void sekali saja. Kecuali jika kamu memiliki buah emas lain, aku menyarankanmu untuk tidak meninggalkan tempat dudukmu. Suara peringatan segera terdengar. Itu adalah suara klan kepala iblis yang melahap darah. Mendengar kata-kata itu, wajah Tante Yinjian yang awalnya berencana untuk meninggalkan kursinya, itu seketika menjadi kaku. Kemudian, dia diam-diam menarik kembali kakinya yang sudah menjulur. Namun untuk kepala klan Chu Heavenly Clan, dia bereaksi seolah-olah dia tidak mendengar kepala klan iblis yang melahap darah, dan langsung terbang turun dari kursi batu. Lord Clan Chief, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Setelah melihat kepala klan Chu Heavenly Clan, orang-orang dari Chu Heavenly Clan segera bergegas ke sisinya, dan melolong dengan sedih. Pada saat itu, kemarahan memenuhi wajah kepala klan Chu Heavenly. Banyak klan surgawi Chu terluka. Chu Xuan Zengfa bahkan terluka parah, berlumuran darah, dan sangat lemah. Dia tampak seperti hampir mati. Namun, dia bukan orang yang paling terluka parah. Yang paling serius dari semuanya, itu ada anggota Chu klan surgawi yang sudah mati. Beberapa mayat bisa dilihat, sedangkan beberapa yang lain bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Mereka dipukuli dengan sangat parah hingga tubuh dan jiwa mereka hancur. Siapa yang telah menyerani klan aku, cepat keluar sekarang juga. Sebuah suara berkali-kali lebih menusuk telinga daripada guntur meledak di aula Istana Suci. Suara itu begitu menakutkan, begitu menusuk telinga, sehingga banyak orang menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan benar-benar marah. Pada saat itu tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah semua, kepala klan Chu Heavenly Clan adalah ahli yang maha tinggi tingkat puncak. Chu Feng demi memungkinkan kamu semua untuk memasuki tempat ini, dia pergi sejauh hingga mengorbankan dirinya sendiri. Apakah ini cara kamu membalas klan kita? Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya dengan suara tegas. Mendengar itu, kerumunan menundukkan kepala mereka dengan tenang. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan itu salah, namun sayangnya, sifat manusia adalah hal yang menakutkan. Tidak semua orang tahu bagaimana harus berterima kasih, dan tidak semua orang tahu bagaimana membalas kebaikan yang diberikan kepada mereka. Di depan kepentingan pribadi seseorang, ada lebih banyak orang yang akan memilih untuk menggigit tangan yang memberi mereka makan. Mengetahui benar dan salah, itu adalah satu hal. Namun untuk mengetahui bagaimana berperilaku, itu adalah hal lain. Dalam hal moralitas, orang-orang yang telah menyerang Chu Heavenly Clansmen semuanya tahu, bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Namun, mereka tetap melakukannya. Lagi pula, jika seseorang melihatnya dari sudut pandang lain, jika seseorang melihat bagaimana seseorang harus selalu menjaga dirinya sendiri, mereka melakukan hal semacam ini demi kepentingan diri sendiri juga termasuk benar. Lord Clan Chief, hewan-hewan dari klan surgawi Tantai. Mereka tidak hanya melukai banyak anggota klan kita, tetapi mereka bahkan membunuh 37 dari klan kami. Lord Clan Chief, kita sama sekali tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Suara yang sangat lemah segera terdengar. Bahkan ada nada pilu ketika suara itu berbicara, dan itu adalah Chu Xuan Zengfa. Chu Xuan Zengfa terluka serius, dan dia sudah berlumuran darah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia didukung oleh klan Heavenly Chu lainnya, dan dibawa ke arah kepala klan Chu Heavenly Clan. Zengfa, duduk dulu, aku akan mengobati lukamu. Kata kepala klan Chu Heavenly Clan, dan mulai mengobati cedera Chu Xuan Zengfa. Dia tidak memberikan respons eksplisit terhadap kata-katanya. Sebenarnya pada saat itu, kepala klan Chu Heavenly Clan merasa sangat sedih. Di hadapannya anggota klannya diintimidasi, dihina, dan dibunuh oleh orang lain. Sebagai kepala klan, itu adalah tugasnya untuk mendapatkan keadilan bagi klannya. Jika itu adalah orang-orang dari kekuatan lain yang telah membunuh klan surgawi Chu mereka, maka dia pasti akan mencari keadilan bagi mereka.
Namun setelah dia mengetahui bahwa itu adalah klan surgawi Tantai yang telah melakukan hal-hal seperti itu, dia pun mulai ragu-ragu. Itu bukan karena dia pengecut, tapi sebaliknya, itu karena klan surgawi Tantai bukan kekuatan biasa. Mereka benar-benar monster besar dari leluhur martial Starfield. Mereka berada di peringkat kedua di antara 10 klan surgawi agung. Mereka adalah kekuatan besar yang dipimpin oleh ahli tingkat yang maha agung. Itu adalah kekuatan yang bahkan Starfield Master Realm tidak akan berani memandang rendah mereka. Meskipun dia adalah puncak yang maha tinggi, tapi dia masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan klan surgawi Tantai. Meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan sangat marah, dan alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertindak secara membabi buta tanpa berpikir, itu karena dia tidak bisa berselisih dengan klan surgawi Tantai. Itulah alasan mengapa kepala klan Chu Heavenly Clan merasa sangat sedih. Di satu sisi, ia harus memikul harapan klannya. Semua anggota klannya sedang menunggunya untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Di sisi lain, dia tahu betul bahwa jika dia ingin membalaskan dendam mereka, apa yang mungkin dia dapatkan bisa menjadi malapetaka seperti pemusnahan klan mereka. Siapa itu yang berani melukai serius Chu klan surgawi? Cepat keluar dari sini. Suara marah dan gemuruh yang lain segera terdengar. Itu sama sekali tidak kalah dengan teriakan marah klan chief klan-klan dari sebelumnya. Itu adalah Tantai Yinjian. Meskipun Tantai Yinjian tidak meninggalkan kursi batu seperti yang dilakukan kepala klan Chu Heavenly Clan, tapi dia melihat adegan di bawah ini. Melihat bahwa klannya sendiri yang melakukan kesalahan besar seperti itu, Tantai Yinjian sebagai tetua tertinggi klan mereka, dia secara alami tidak bisa tetap acuh tak acuh. Lord Supreme Elder, kami tidak sengaja melakukannya. Itu benar-benar karena situasi sebelumnya sangat kacau, dan kami akhirnya menyebabkan insiden itu secara tidak sengaja. Lord Supreme Elder, kami benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Itu benar-benar kecelakaan, itu benar-benar tidak sengaja. Pada saat itu, orang-orang dari klan surgawi Tantai yang telah menyerang klan surgawi Chu secara seragam berlutut di tanah. Tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak mematuhi tetua agung mereka. Apa gunanya berlutut padaku? Tantai Yinjian bertanya dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, klan surgawi Tantai segera menyadari. Mereka berbalik untuk berlutut ke kepala klan Chu Heavenly Clan. Mereka tidak hanya menangis terseduh-seduh, tetapi mereka juga meminta maaf dan memohon maaf, itu seolah-olah mereka benar-benar menyesali tindakan mereka. Klan Chief Chu, kami benar-benar tidak sengaja melakukannya. Namun karena kami telah melakukan kesalahan besar seperti itu, mohon hukum kami dengan berat. Suara mereka dipenuhi dengan pertobatan, dan seolah-olah mereka benar-benar tahu bahwa mereka salah. Namun, orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas, bahwa itu semua hanyalah pertunjukan. The Tantai Heavenly Clansmen hanya mengadakan pertunjukan. Ini juga termasuk Tantai Yinjian. Meskipun dia tampak sangat marah, dia tidak benar-benar menghukum klannya. Mereka hanya bertindak seperti itu untuk memberikan jalan keluar dari situasi sulit yang ditemukan kepala klan-klan surgawi. Memang benar mereka salah. Namun, karena mereka mengakui kesalahan mereka, kepala klan Chu Heavenly Clan harus secara logis membiarkan hal-hal berlalu. Lagi pula jika mereka benar-benar memiliki perselisihan, yang akan menderita bukanlah klan surgawi Tantai. Tapi sebaliknya, itu akan menjadi klan surgawi Chu. Dengan kata lain, Tantai Heavenly Clan sudah memberikan wajah besar kepada klan Heavenly Clan Chu, itu dengan cara memberikan kepala klan Chu Heavenly Clan jalan keluar dari situasi ini. Kalau tidak, jika kekuatan seperti klan surgawi Tantai memutuskan untuk membunuh klan surgawi Chu, apa yang bisa mereka lakukan tentang itu? Bisakah Chu Heavenly Clan mendeklarasikan perang terhadap Tantai Heavenly Clan? Bahkan jika kepala klan Chu Heavenly Clan adalah ahli tingkat puncak yang maha tinggi, apakah Tantai Surgawi Clan tidak memiliki ahli tingkat puncak yang maha tinggi? Mengabaikan yang lainnya, Tantai Yinjian saja kemungkinannya tidak akan bisa menjadi lawan yang cocok dengan kepala klan Chu Surgawi. Ketika bahkan orang terkuat seperti kepala klan bukan tandingan klan Surgawi Tantai, bagaimana mungkin anggota klan Surgawi Chu yang tersisa bisa bersaing melawan mereka? Justru karena dia tahu situasi yang dihadapinya ini, sehingga kepala klan-klan surgawi memiliki ekspresi yang sangat sulit di wajahnya. Para pengamat pun bisa mengatakan, betapa sulitnya situasi kepala klan Chu Heavenly Clan menemukan dirinya. Selain itu, mereka semua dapat bersimpati dengannya.
Mereka semua tahu bahwa meskipun klan surgawi Tantai adalah orang yang salah, mereka bahkan akhirnya membunuh banyak klan surgawi Chu, dan masalah itu mungkin harus diselesaikan dengan membiarkannya tidak stabil. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Karena bagaimanapun, klan surgawi Tantai terlalu kuat. Ini bukan hanya masalah menyedihkan bagi klan surgawi Chu, tapi itu adalah keluhan yang harus dialami semua orang lemah. Jika kekuatannya sendiri tidak cukup, maka seseorang hanya akan diganggu dan dihina oleh orang lain. Kepala klan Chu Heavenly Clan menghela nafas, dan dia berencana untuk mengatakan sesuatu. Semua orang tahu bahwa dia pasti tidak akan benar-benar menghukum klan surgawi Tantai. Mungkin dia akan berhenti mencari masalah, dan akan menyelesaikannya. Kamu semua tentu perlu dihukum berat, kata seseorang. Namun ketika suara itu terdengar, ekspresi semua orang memiliki perubahan besar. Mungkinkah kepala klan Chu Heavenly Clan benar-benar berencana untuk menghukum klan surgawi Tantai dengan berat? Apakah dia seberani itu? Tidak. Segera, orang-orang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan kepala klan-klan surgawi yang mengatakan kata-kata itu. Suara itu sepertinya suara Chu Feng. Chu Feng, seru kerumunan. Pada saat berikutnya, kerumunan tidak hanya tampak terkejut, tetapi suara mereka juga dipenuhi dengan keheranan. Mereka menemukan bahwa sosok berdiri di belakang Chu Heavenly Clansman. Adapun orang itu, dia adalah Chu Feng. Setelah mendengar suara itu, klan surgawi Chu segera berbalik. Saat itulah mereka menemukan bahwa Chu Feng berdiri di belakang mereka. Feng Er, benarkah itu kamu? Tanya kepala klan Chu Heavenly Clan dan yang lainnya dari Chu Heavenly Clan, dan semuanya bersukacita setelah melihat Chu Feng. Seolah-olah mereka benar-benar lupa tentang penghinaan dan aib yang telah mereka derita. Bahkan Chu Xuan Zhengfa yang lemah dan tidak berdaya untuk berdiri, dia melepaskan diri dari orang-orang yang mendukungnya dan berlari ke arah Chu Feng. Senyum memenuhi wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang sebelumnya dipenuhi amarah, kini berkilau dengan air mata. Itu bukan berarti Chu klan surgawi yang mati tidak penting sama sekali. Tapi sebaliknya, untuk klan surgawi Chu Feng ini terlalu penting. Setelah menemukan bahwa Chu Feng masih hidup, semua ketidaknyamanan itu menjadi tidak penting. Untuk klan surgawi Chu Feng yang masih hidup adalah berita terbaik yang pernah ada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.